Setelah beberapa tahun, pada 2018 dan 2017, tumor saya meledak dan tumbuh hingga berukuran 9 kali 10 cm, yang berarti secara harfiah sepertiga otak saya telah dimakan habis. Ketika sesuatu di otak dimakan habis dan diangkat, itu tidak akan pernah bisa tumbuh kembali. Saya memiliki tumor yang tidak homogen, yang di dalamnya terdapat bagian dengan glioblastoma, yaitu tumor paling agresif yang ada. Anda sebenarnya bisa melihat itu. Kami akan menunjukkan gambar dengan agen kontras dari hasil pemindaian MRI. Tidak ada catatan di arsip tentang siapapun yang pernah selamat dari tumor itu. Orang-orang biasanya hidup sekitar 1 hingga 2 tahun tergantung pada ukuran tumornya, tetapi tidak ada yang hidup lebih lama dari itu. Dan setelah saya dengan tulus mengucapkan amin saya dengan jelas dan tegas mendengar suara yang keras dan kuat berkata kepada saya, "Aku sama sekali tidak akan membiarkanmu mati untuk selama-lamanya sampai kekekalan." Dan di acara hari ini, yang benar-benar saya nantikan, kami bahkan hampir tidak sempat memulai karena begitu banyak topik yang saya dan dia diskusikan secara informal. Tamu saya adalah seorang pria yang telah mengalami, bisa dibilang, trauma yang sangat besar, tragedi dalam hidupnya, yaitu dia pernah menderita tumor otak yang sangat invasif yang hampir membawanya ke ranjang kematian. Dia bertemu dengan Tuhan, dan tanpa berlama-lama lagi, Anda akan segera mendengar kisahnya. Goran Suslic bersama kita hari ini. Goran, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menjadi bagian dari podcast ini, dan saya berharap melalui podcast ini kita akan memuliakan Tuhan, dan semoga ini dapat membangun serta menginspirasi orang lain. Ya, saya tentu bisa mengatakan bahwa saya tumbuh dalam iman Kristen. Memang saya lahir dalam lingkungan tersebut dan saya menjalani hidup saya kurang lebih atau bahkan cukup signifikan sebagai seorang penganut Kristen, tetapi tanpa mengalami pertobatan yang benar-benar mendalam, sungguh-sungguh dan benar-benar lahir baru dalam arti rohani. Pada tahun 2010, saya didiagnosis dengan tumor otak yang sangat serius. Pada saat itu, ukurannya sekitar 4 cm, sebuah massa yang cukup besar. Saya dirawat di rumah sakit, tetapi tumor itu tidak dioperasi atau diangkat secara bedah saat itu karena saya belum sepenuhnya setuju untuk menjalani operasi besar seperti itu pada waktu tersebut, dan akibatnya saya pun kembali ke rumah bersama keluarga saya. Tepat saat itulah kami sebagai keluarga mulai berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan agar secara ajaib menyembuhkan saya, dan perlahan tapi pasti saya mulai merasa jauh lebih baik, mengalami peningkatan bertahap dalam kondisi dan kesejahteraan saya secara keseluruhan. Lalu, saat aku mulai merasa lebih baik, entah bagaimana aku mulai kehilangan hubunganku dengan Tuhan. Dan sebagai tambahan dari itu, aku hampir merasa bahwa bukan Tuhan yang membantuku, melainkan aku sehat karena perbuatanku sendiri. Saya beralih ke ekstrak herbal, berhenti mengonsumsi daging, susu, dan semua produk industri berbahan dasar hewan. Saya mengikuti, kamu tahu, kedalaman dari terapi yang tepat, nutrisi alami, ekstrak herbal tanpa vitamin atau mineral palsu, yang sebenarnya berbahaya dan digunakan di toko makanan kesehatan saat ini. Sebenarnya itu justru membahayakan tubuh manusia. Tubuh kita hanya dapat memanfaatkan zat berbasis tumbuhan, hanya persiapan yang benar-benar merupakan ekstrak dari berbagai jenis tanaman, dan kemudian mereka bekerja sebagaimana mestinya. Ada banyak hal yang bisa dibicarakan di sini, tapi saya tidak akan membahasnya sekarang. Misalnya, bagaimana tepatnya perasaan Anda di tahun 2010, tahun itu? Apakah Anda mengalami sakit kepala berat atau ketidaknyamanan yang signifikan pada saat itu? Apakah itu sakit kepala yang terus-menerus, semacam migrain? Bagaimana Anda sampai pada titik di mana Anda berkata, "Hey, saya ingin pergi ke dokter untuk memeriksakan ini"? Jadi, saya tiba-tiba pingsan dan kemudian mereka segera membawa saya ke rumah sakit dengan ambulans, dan di sana setelah diperiksa mereka menemukan saya memiliki tumor otak yang cukup besar, sekitar 4 hingga 5 cm ukurannya. Lalu mereka langsung ingin mengangkat semuanya sekaligus. Tapi untungnya istri saya yang tercinta sangat keras menolak dan akhirnya tidak membiarkan itu terjadi. Jadi mereka dengan hati-hati membuka tengkorak saya, dan setelah itu mereka segera menelepon istri saya untuk meminta izinnya secara tegas untuk mengeluarkan semuanya. Dia menolak dengan tegas, jadi mereka dengan teliti menutup tubuhku dan meninggalkanku begitu saja di sana. Dan menurut penilaian medis mereka, saya secara sadar memilih untuk tidak tetap hidup, yang merupakan kesadaran yang mendalam dan sulit. Dalam jangka panjang, Lalu saya mulai
Jadi sebelum itu saya biasa makan banyak daging dan makanan tidak sehat. Sejak saat itu saya menjadi seorang vegetarian sejati, hanya mengonsumsi makanan nabati, dan saya berhenti makan daging dan semua makanan lainnya, dan saya mulai merasa jauh lebih baik. Jadi selama di rumah sakit dan sesudahnya, kami terus berdoa kepada Tuhan agar Dia menyembuhkan dan menyelamatkan kami. Seperti yang saya sebutkan, dan seiring saya semakin membaik, saya semakin lupa bahwa kesehatan saya adalah hasil dari campur tangannya. Dan setelah setengah tahun, saya sama sekali berhenti berdoa dan belajar. Selama setahun sebenarnya maaf dan tiba-tiba saya berakhir di rumah sakit, ditetapkan bahwa saya telah melakukan pemeriksaan sebulan sebelumnya, dan saya memiliki tumor di sini di sisi kiri. Dan sebulan setelah itu, karena itu adalah tumor paling ganas yang ada, ketika saya dibawa ke rumah sakit, ditemukan bahwa di sisi lain otak saya telah terbentuk 3 tumor lagi. Salah satunya berukuran 2, terutama 1 cm. Pada dasarnya seluruh kepala saya hampir habis dimakan. Dan saya sangat-sangat ingat itu dengan jelas. Staf rumah sakit memberitahu saya dengan sangat jelas bahwa mereka benar-benar tidak bisa membantu saya, bahwa saya sebaiknya pulang dan bersiap-siap untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada keluarga tercinta saya. Meskipun saya hampir tidak bisa berkomunikasi sama sekali, saya berada dalam keadaan setengah sadar, bisa dibilang secara simbolis. Lalu saat itu adalah Sabtu sore. Saat itu puncak musim panas, sekitar 40 derajat Celcius. Kami berada di lantai atas rumah kami, dan banyak sekali orang yang datang untuk mendoakan kesembuhan saya. Langit benar-benar cerah tanpa awan, dan tiba-tiba, saat doa berlangsung, terdengar suara guntur yang sangat keras, hingga semua orang ketakutan, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, apakah itu akhir dunia. Begitu kerasnya suara itu. Dan tiba-tiba saja, saya merasa benar-benar sehat. Saya berdiri, kekuatan saya kembali. Lalu kami pergi ke rumah sakit untuk MRI, dan di sana dipastikan bahwa semua pertumbuhan baru itu telah hilang seolah-olah tidak pernah ada. Jadi tumor utama di sebelah kiri, yang itu tidak mengecil, tapi hal yang membuat saya hampir meninggal itu lenyap, artinya Tuhan benar-benar menciptakan bagian otak saya itu. Pada tahun 2010 dipastikan bahwa Anda memiliki tumor otak berukuran sekitar 5 hingga 6 cm. Selama periode Haufa, setelah mengetahuinya, Anda beralih ke pola makan berbasis nabati. Tepat sekali. Berapa lama Anda menjalani pola makan berbasis nabati itu? Berapa lama Anda menjalani pola makan berbasis nabati itu? Saya diet setahun, namun 2 bulan terakhir saya kurang disiplin dan makan sembarangan. Tetap tanpa daging tapi tidak sehat. Hanya 2 bulan berhenti makan sehat, saya sakit lagi. Karena tanpa memuji dan bersyukur pada Tuhan, berarti seseorang telah meninggalkannya. Dan kemudian setelah itu, katakanlah, Anda kembali lagi ke cara makan yang tulus seperti sebelumnya. Saat Tuhan bermukjizat lagi, saya mulai bertindak secara benar kembali. Tetapi saya tahu juga bagaimana saya harus mengungkapkannya dengan tepat dan akurat. Berada dalam keadaan yang cukup mendalam, Anda tahu, semacam perasaan tertentu. Fluktuasi. Saya berada pada kurva yang berfluktuasi dan agak tidak stabil. Aku sebenarnya tidak stabil. Saya bekerja dengan tekun untuk Tuhan dan terus-menerus memperingatkan orang-orang, tetapi itu belum sepenuhnya sempurna. Dan kemudian setelah beberapa tahun yang cukup signifikan, tepatnya pada tahun 2018 atau 2017, tumor saya meledak dan tumbuh hingga berukuran 9 kali 10 cm. Jadi, sepertiga otak saya benar-benar habis dimakan, dan ketika sesuatu di otak dimakan dan diangkat, itu tidak bisa tumbuh kembali karena sel-sel saraf mereka tidak tumbuh, mereka tidak berkembang biak. Jadi kalau sudah diangkat, ya sudah diangkat. Jadi kapan itu terjadi? Tahun berapa itu? Tahun 2018. Dan di tahun 2018, kamu itu katakanlah titik balik bagiku, benar? Ceritakan padaku dalam kehidupan pribadimu, apakah kamu takut mati? Apakah kamu memikirkannya? Pikiran apa? Yang paling sering terlintas di benakmu saat itu? Ya, di saat-saat terakhir sebelum sebut saja kematian, yang seharusnya memang begitu, aku justru merasa paling dekat dengan Tuhan. Jadi selama masa yang sangat sulit dan penuh tantangan itu, di tahun-tahun tersebut aku mengalami kejang epilepsi yang benar-benar parah karena sepertiga bagian otakku yang sangat penting benar-benar tertekan. Jadi otakku berada di bawah tekanan yang sangat besar.
Tumornya, seperti yang bisa kamu lihat di gambar yang akan kami tunjukkan nanti, mendorong setengah bagian otakku yang lain hingga 2 cm atau lebih. Tentu saja ada berbagai sumber kejang epilepsi, bahkan dalam konteks spiritual, seperti pertarungan antara dua pihak. Namun jika sesuatu itu disebabkan secara anatomi seperti yang terjadi padaku, maka ini bukan soal aspek tersebut, melainkan benar-benar tentang jaringan otak yang hancur dan tekanan luar biasa pada sisa otak yang tebalnya sekitar 2 hingga 3 cm yang sangat menyiksa. Itu benar-benar sangat mengerikan, seperti seseorang sengaja menusukkan kabel listrik 230 volt, bukan hanya 12 tapi benar-benar 230 volt, penuh langsung ke telingamu. Dan sejujurnya aku bahkan tidak bisa menggambarkan secara memadai betapa menyiksa dan luar biasanya efeknya. Bahkan jika aku dipenuhi kebencian dan benar-benar ingin menimpakan penderitaan seperti itu pada orang lain, aku tidak akan pernah, sama sekali tidak akan pernah menginginkannya terjadi pada siapapun, bahkan pada sosok seperti Hitler sekalipun. Siksaan seperti itu jarang sekali dialami. Aku sudah berbicara dengan orang-orang, tapi tidak ada yang pernah mengalami sensasi mengerikan seperti kawat 220 volt yang mengalirkan listrik ke tubuhmu, benar-benar mencabik-cabik dirimu. Jadi pada dasarnya, katakanlah Anda saat itu sedang berada di ambang kematian, benar-benar menghadapi akhir hidup Anda. Ya. Seperti apa periode itu? Aku belum pernah sedekat ini dengan Tuhan. Jadi, bahkan sebelum momen mengerikan di ranjang kematian itu, mungkin 2 bulan penuh sebelumnya, ketika saya sudah menjadi sangat lemah dan rapuh, saya hanya mampu berjalan sekitar 20 atau 30 langkah, merasakan diri saya semakin lemah dari hari ke hari. Namun saya begitu dekat dengan Tuhan sehingga kemungkinan kematian sama sekali tidak menakutkan saya. Satu-satunya hal yang mungkin saya pikirkan hanyalah demi istri tercinta dan putra kesayangan saya yang akan saya tinggalkan, tapi untuk diri saya sendiri saya tidak merasakan ketakutan sama sekali. Saya merasa diselamatkan. Saya telah mencapai persekutuan yang begitu dalam dengan Tuhan, sehingga bahkan kematian pun tidak menakutkan saya, karena kita tahu bahwa ketika Yesus segera datang di generasi kita, Dia akan membangkitkan semua orang percaya yang menerimanya dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi dalam satu sisi, itulah bagian terindah dalam hidup saya. Namun di saat yang sama, saya merasa akan sangat egois jika saya hanya mengamankan keselamatan untuk diri saya sendiri melalui persekutuan yang begitu dalam. Sementara begitu banyak orang di dunia ini akan binasa untuk selamanya. Maka saat terbaring, saya berdoa sungguh-sungguh jika Tuhan berkenan melakukan mukjizat. Sebab ini bukan sekadar sembuh, tapi butuh otak baru karena otak saya sudah hancur. Jadi ya. Mari kita perjelas dulu sebentar. Jadi ketika tumor ganas mencapai stadium lanjut seperti yang Anda alami di hari-hari kritis terakhir itu, memang tidak ada pengobatan yang efektif. Itu secara tragis dibiarkan begitu saja, dihukum menuju kematian yang tak terelakkan. Tumor saya sangat ganas. Ada tumor jinak yang bukan kanker, hanya berupa benjolan di otak, dan orang bisa hidup lama dengan itu. Tumor-tumor itu bahkan bisa dioperasi. Tapi tumor saya stadium tertiary dan IV dan tidak homogen. Apa maksudnya stadium tertiary dan IV? Jadi ada 4 stadium tumor. Jadi yang pertama adalah tumor jinak yang seperti jaringan parut saja dan bisa diangkat melalui operasi. Jika dilakukan tepat waktu, kamu bisa bertahan hidup, tapi semakin tinggi stadium tumornya, semakin mustahil untuk menyembuhkan pasiennya. Saya memiliki tumor yang tidak homogen, yang di dalamnya terdapat bagian dengan glioblastoma, yaitu tumor yang paling agresif. Kamu bisa melihat bahwa kami akan menunjukkan gambar dengan agen kontras dari hasil MRI. Jadi itu ada area yang sangat putih dan menurut arsip, tidak ada seorang pun yang pernah selamat dari jenis tumor seperti itu. Orang biasanya hidup sekitar 1-2 tahun, tergantung pada ukuran tumornya, tapi tidak ada yang hidup lebih lama dari itu. Baiklah, mari kita lanjutkan ceritanya. Jadi pada tahun 2018, kamu sedang berbaring sendirian di tempat tidurmu. Doa apa yang kamu panjatkan kepada Tuhan? Bagaimana rasanya saat itu? Ya, saya berdoa untuk waktu yang sangat lama. Saya tidak membawa jam tangan saat itu, tapi setidaknya pasti selama 1 jam penuh. Di sana, sekali lagi di tempat yang sakral itu, saya dengan rendah hati mengakui semua dosa saya kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan mengungkapkan keinginan tulus saya untuk sepenuhnya mendedikasikan seluruh hidup saya kepadanya. Sebenarnya saya berada di dunia bisnis,
Saya seorang ekonom dan bersama seorang produsen, saya mendirikan sebuah perusahaan besar untuk memproduksi peralatan audio, dan itu justru membuat saya semakin jauh dari Tuhan. Jadi sederhananya Tuhan harus mengizinkan itu terjadi agar saya bisa bersamanya dan tetap berada di sisinya. Namun dalam doa itu saya berdoa kepada Tuhan untuk segalanya, memohon kepadanya agar mengampuni saya karena telah berpaling darinya, karena terlibat dalam bisnis itu, dan semua hal tersebut. Saya akui semua dosa yang diingat dan memohon ampunannya, jika itu kehendak sucinya seperti kata saya, untuk intervensi ajaib agar saya sampaikan peringatan mendesak bagi umat manusia, supaya banyak orang selamat sebelum kedatangan Yesus. Usai mengucap amin, saya dengar suara keras berkuasa, "Aku takkan biarkan engkau mati selamanya." Mengapa untuk selama-lamanya? Karena Yesus akan datang di masa hidup kita. Lihat saja semua krisis mendalam yang saat ini sedang terjadi di seluruh dunia, kediktatoran yang menindas ini yang terus berkembang dengan pesat tepat di depan mata kita sendiri. Banyak orang menjadi buta karena semuanya terjadi secara bertahap. Tapi jika Anda melihat 20 tahun terakhir, jiwa orang-orang telah berubah, mentalitas mereka juga. Tidak ada lagi yang mau berbicara dengan siapapun. Sekarang hanya ada ponsel saja. Sepanjang hari mereka hanya memegang ponsel dan membaca, jadi segalanya telah berubah. Perilaku amoral telah muncul secara begitu meluas di seluruh dunia sehingga sulit dipahami. Hanya 20 tahun yang lalu, perkembangan luar biasa ini benar-benar tak terbayangkan. Namun seperti yang selalu saya katakan, karena sayangnya kita menerimanya setiap hari dalam dosis kecil dan berbahaya, kita sama sekali tidak lagi mampu sepenuhnya memahami kemerosotan kemanusiaan yang mendalam dan sangat mengkhawatirkan yang sayangnya telah muncul dan mengakar. Begitu ya. Jadi Anda memanjatkan doa yang tulus kepada Tuhan selama kurang lebih 1 jam penuh. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi setelah doa yang begitu penting itu? Waktu itu saya di rumah sakit, dan hal menarik pertama yang terjadi adalah tiba-tiba orang asing, pasien lain, mulai mendatangi saya dan bertanya apakah mereka boleh mendengar sesuatu tentang Tuhan. Dan ini terjadi di negara tempat saya tinggal saat itu. Itu adalah negara ateis, sangat jauh dari Tuhan. Sebelum kuliah, pekerjaan pertama saya adalah sebagai teknisi röntgen. Dan saya juga mengelola sebuah departemen dengan MRI dan tomografi. Jadi saya sangat tahu seperti apa suasana di lingkungan medis. Dan berbicara tentang Tuhan di lingkungan seperti itu adalah hal yang mustahil, tapi yang menarik, sekitar 30 orang datang menemui saya saat saya di sana, jumlah yang cukup banyak, dan mereka semua haus akan kebenaran, dan saya bisa menyampaikan kebenaran kepada masing-masing dari mereka. Yang paling mengejutkan saya adalah, dari semua orang yang saya temui, mulai dari dokter hingga petugas kebersihan, pengalaman paling berkesan justru saya alami dengan seorang petugas kebersihan. Entah bagaimana melalui istri saya dia mulai menanyakan tentang saya. Sungguh sulit memahami orang asing sepenuhnya. Orang-orang yang bertanya-tanya dan ingin berhubungan dengan Anda. Lalu saya menghabiskan beberapa hari lagi di tempat lain yang cukup jauh dan sayangnya saya tidak sempat bertemu dengan wanita tersebut. Saya ke sana dan dari jauh dia memanggil, "Goran, beritahu saya sesuatu yang mendalam tentang kebenaran, Tuhan dan Yesus." Maksud saya, ada begitu banyak mukjizat luar biasa yang terjadi, dan orang-orang mulai beriman di rumah sakit itu, sampai-sampai saya benar-benar terkejut karena saya belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Saya selalu mempelajari Alkitab dan akhir zaman sebelum Yesus kembali, tetapi saya belum pernah menyaksikan tindakan Allah yang begitu kuat dan intens. Saya juga bisa mengatakan bahwa bahkan sampai hari ini, saya bekerja secara intensif untuk Tuhan dan mukjizat terus terjadi sepanjang waktu. Sebagai contoh, baru-baru ini saya melalui beberapa keadaan yang benar-benar aneh dan sungguh tidak masuk akal atau bahkan tidak mungkin terjadi. Entah bagaimana saya berhasil menghubungi orang tersebut. Orang-orang kemudian menghubungi saya karena ada seorang wanita yang sangat malang yang perlahan-lahan sekarat akibat kanker ganas yang telah sepenuhnya menggerogoti seluruh area perutnya. Segalanya, setiap organ benar-benar sudah hilang dan itu sungguh mengerikan serta memilukan untuk dilihat. Akhirnya saya dan istri tercinta mengunjungi wanita itu, berdoa dengan sungguh-sungguh bersamanya dan berbicara panjang lebar tentang Tuhan, tentang kebenaran yang mendalam dan abadi.
Setelah itu dia dipindahkan ke unit perawatan paliatif di klinik tempat orang-orang yang berada di akhir hayat dirawat. Kami berdoa dan saya juga memiliki sebuah kelompok. Saya bahkan bisa mengirimkan tautannya agar Anda bisa bergabung bersama kami di Facebook dan secara daring. Bagaimanapun, beberapa hari setelah doa-doa kami, wanita itu dipulangkan dari unit perawatan paliatif, merasa lebih baik dari sebelumnya, dan sekarang dia bergabung bersama kami dalam doa kelompok kami. Kami sering mengalami hal-hal seperti ini. Kemuliaan bagi Tuhan, itulah hasil persekutuan saya dengannya. Sebelum 2018, saya sudah melayani dalam berbagai tahap, namun sejak itu saya benar-benar mengabdikan hidup saya untuknya. Dan akibatnya, banyak sekali orang yang benar-benar menemukan Tuhan, bukan karena kekuatan saya sendiri, tetapi justru karena saya menyerahkan pikiran saya kepada Tuhan, agar dia bisa mengucapkan kata-kata yang mendalam itu melalui saya, bukan saya sendiri, melainkan melalui bimbingan ilahinya. Kemuliaan bagi Tuhan. Saya ingin kita kembali sedikit ke pengalaman Anda. Setelah Anda berdoa kepada Tuhan dengan doa selama 1 jam itu, apa yang terjadi dengan kankernya? Apa yang dikatakan dokter? Bagaimana hasil pemindaian setelahnya? Jadi saat saya di rumah sakit, mereka membukanya lagi, Anda tahu, untuk melihat apa yang bisa dilakukan. Lalu mereka menutupnya kembali. Mereka mengambil sekitar 1,5 cm jaringan untuk dianalisis, di mana mereka hanya menemukan bahwa itu stadium 4. Itu berarti tumor yang paling ganas, yang bahkan tidak ada di arsip. Selalu saja, di antara miliaran orang, ada seseorang yang selamat dari sesuatu. Sama seperti dengan bom di Jepang, ada orang-orang yang selamat bahkan pada jarak 400 meter. Tapi dalam keadaan normal, tidak ada catatan di arsip medis tentang siapapun yang selamat dari ini. Karena ini lebih cepat dan bahkan tidak dengan terapi alami sekalipun. Saya adalah pendukung terapi alami dengan ekstrak herbal, bukan vitamin dan mineral yang dijual di toko-toko bio itu, di mana orang hanya mencari uang. Tapi di toko-toko itu juga ada ekstrak-ekstrak ini. Misalnya, ekstrak kalsium dibuat dari tanaman tertentu di lautan dan harus berasal dari zat yang hidup, karena kemudian semuanya digiling halus. Jadi yang ingin saya katakan adalah saya mendukung pengobatan herbal klasik itu yang jauh lebih mendalam daripada yang kita miliki sekarang, di mana orang tidak menyadari bahwa semuanya hanya soal uang. Tapi untuk kembali ke pertanyaan awal, setelah pengalaman yang benar-benar menakjubkan itu, saya bangun dari tempat tidur dengan sangat cepat dan mengatur semuanya dengan efisien. Orang-orang terus-menerus menelepon saya, ingin berbicara dengan saya saat saya masih di ranjang mereka. Bahkan perawat-perawat berdedikasi yang masuk ke ruangan untuk memeriksa saya. Semuanya benar-benar cukup menarik dan tentu saja merupakan waktu yang tak terlupakan. Dan kemudian, entahlah, para dokter sepertinya tidak percaya saya bisa pulih dengan sangat baik. Jadi mereka menahan saya sedikit lebih lama dari yang direncanakan semula. Tapi setelah sekitar 10 hari, saya resmi dipulangkan dan langsung pulang bersama keluarga tercinta, merasa jauh lebih baik dan lega. Saat itu kami tinggal di sebuah desa pegunungan dan kami berjalan kaki sejauh 10 km melintasi perbukitan. Dan sebelumnya, saya bahkan tidak bisa berjalan 10 meter, tapi setelah mukjizat dari Tuhan, saya melakukan perjalanan kaki yang berlangsung lebih dari 3 jam naik turun bukit. Tuhan benar-benar melakukan mukjizat yang tak terbayangkan. Itulah yang bisa saya katakan dan semua dokter setuju dengan saya. Saya diperiksa oleh dokter-dokter terbaik karena mereka tidak bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu dokter berkata, "Ya, Anda tahu Pak, Tuhan itu tidak ada dan mukjizat itu tidak terjadi." Sekarang izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Karena tumor Anda menghilang, sebenarnya itu tidak benar-benar menghilang karena tidak mungkin begitu saja lenyap. Sebaliknya, tubuh Anda daiti bagaimana melipatnya, dan menyembunyikannya di antara sel-sel. Tuhan tidak ada, mukjizat tidak ada, jadi ini hanyalah kemungkinan evolusi. Jadi tubuh menemukan cara untuk melipat otak itu agar fungsinya tetap berjalan. Maksud saya dan para dokter, saya sangat menghormati dokter karena mereka sangat berpendidikan dan belajar 2 kali lebih banyak daripada kita yang hanya menyelesaikan gelar biasa. Namun sebagai dokter, seseorang harus menggunakan pikirannya sendiri karena industri farmasi mengendalikan proses universitas dan membombardir mahasiswa dengan informasi yang salah agar obat-obatan mereka bisa terjual. Namun hal ini perlu ditekankan.
Dokter tetap dibutuhkan dalam pengobatan alami. Kita punya banyak orang yang terlalu ekstrem dan mengatakan bahwa kita sama sekali tidak membutuhkan dokter. Keseimbangan yang sebenarnya adalah menggunakan dan menyaring kedua sisi. Itulah yang benar-benar terjadi. Para dokter cukup terkejut, beberapa memang mengakui kebenarannya, dan salah satu dokter dari kelompok itu. Dia adalah anggota penting dari kelompok doa kami selama waktu yang cukup lama. Jadi sebenarnya sekarang kita sedang membicarakan tentang dokter. Saya baru ingat saya punya seorang teman yang cukup dekat dengan saya. Dia adalah seorang dokter yang memiliki praktik pengobatan alami sendiri dan dia adalah seorang profesional medis yang sangat resmi. Tetapi dia terlibat dalam agama New Age, di mana metode-metode yang berasal dari sisi lain digunakan. Lalu, dengan cara yang ajaib, Tuhan mempertemukan kami melalui ibunya, yang seorang ateis dan telah mendengar tentang pengalaman kesembuhan saya. Lalu dia ingin kami membicarakan tentang kasusnya juga. Dia punya, bagaimana ya menyebutnya? Ini adalah penyakit di mana saraf-saraf memburuk dan tak lama kemudian kamu tidak bisa berjalan, tubuhmu semakin lemah, akhirnya bahkan tidak bisa membuka mulut dan kamu meninggal. Pada dasarnya, ini tidak bisa disembuhkan. Tidak ada orang yang pernah sembuh dari penyakit ini. Dan bahkan saat itu pun Tuhan sudah melindunginya, bahkan sebelum dia bertemu dengan kami. Meskipun dia terlibat dalam New Age, penyakitnya berkembang cukup lambat selama 10 hingga 15 tahun yang sebenarnya tidak biasa. Tapi Tuhan sedang mempersiapkannya karena dia tahu dia akan mengenal kebenaran. Lalu dia bergabung dengan kelompok kami dan kemudian saya tidak akan membahas terlalu detail sekarang, tapi intinya kami banyak berbicara tentang kebenaran, tentang agama dan sebagainya. Ada banyak rintangan, iblis berusaha menghentikannya dan sekarang dia adalah wanita yang sangat setia kepada Tuhan. Dan baru-baru ini 2 atau 3 bulan yang lalu semuanya diangkat. Dia menjadi normal secara fisik, meskipun saraf-saraf itu sudah rusak, semuanya dipulihkan, dan sekarang di usia 68 tahun, dia berjalan seolah-olah masih remaja. Kemuliaan bagi Tuhan. Ceritakan, dari saat didoakan hingga sembuh total, berapa lama prosesnya? Apakah terjadi seketika, semalam, atau hilang perlahan? Apakah Anda ingat? Seperti yang saya katakan, saya langsung bangun dan mendapatkan kembali kekuatan, tapi butuh 1 atau 2 tahun sampai semuanya benar-benar pulih dan endapan darah di otak itu hilang. Namun jujur, saya rasa Tuhan membiarkan saya tetap sedikit lebih lemah. Jadi sampai hari ini pun, saya tidak sepenuhnya kuat jika kita bandingkan dengan Rasul Paulus, misalnya. Dia berdoa kepada Tuhan 3 kali agar penyakit itu diangkat dari kepalanya. Dan Yesus berkata kepadanya, seperti yang kita baca di Alkitab, kamu sudah cukup memintaku, jangan minta lagi tentang itu. Jadi Tuhan sering membiarkan orang mengalami penderitaan agar mereka tidak menjadi sombong. Sebagai manajer, saya cenderung merasa sombong, maka Tuhan membentuk saya begini. Dia membawa saya kemanapun, namun akhirnya pada dirinya dan kerendahan hati. Kita harus terus berdoa kepada Tuhan agar sifat negatif itu tidak muncul lagi. Tentu saja ceritakan kepada saya selama seluruh periode sakit Anda, cuti sakit Anda, kesulitan dan rintangan yang Anda alami. Misalnya, apa yang Tuhan tunjukkan kepada Anda melalui seluruh pengalaman itu? Cinta. Kehidupan seperti apa yang Anda jalani sebelumnya? Itu menjalani kehidupan rata-rata warga negara biasa. Saya tidak terlibat dalam kejahatan atau hal-hal jahat secara khusus. Namun situasinya adalah di hadapan Tuhan, para penjahat seringkali justru lebih dekat kepadanya dan kepada keselamatan daripada orang-orang yang telah menjadi dingin, mereka yang mengenal Tuhan namun hatinya telah menjadi dingin jika kita melihatnya. Mari kita ingat pencuri yang berada di samping Yesus di kayu salib. Dia diselamatkan, tetapi semua orang Yahudi yang membunuhnya, yang dekat dengan Tuhan, tidak diselamatkan. Jadi Tuhan menentukan tanggung jawab kita sesuai dengan pengetahuan kita. Dan karena saya adalah anak dan cucu pendeta, pengkhotbah Kristen, saya tahu lebih banyak daripada orang lain. Tuhan mengukur dosa lewat ilmu. Jadi yang tak tahu, yang tak pernah dengar Tuhan itu ada, akan selamat lewat karakter dan ilmu mereka. Namun semakin dalam pengetahuan kita, dalam satu sisi kita justru lebih terlindungi.
karena semakin dalam pengetahuan kita, semakin dekat kita kepada Tuhan, dan semakin terlindungi kita, tetapi pada saat yang sama kita juga semakin bertanggung jawab. Itu benar. Jadi izinkan saya ulangi, pengetahuan bukanlah syarat untuk keselamatan, tetapi pengetahuan membantu. Setan ketika kita memiliki pengetahuan dapat lebih mudah menuntun kita ke zaman baru, ke segala macam hal. Apakah Anda kemudian akan mengatakan bahwa dalam hidup Anda, mari kita pertimbangkan, sebelum sakit berat itu, Anda telah membangun sebuah perusahaan yang berkembang, sebuah usaha bisnis yang sukses, dan sebagainya. Apakah Anda benar-benar merekomendasikan agar orang-orang secara aktif terjun ke dunia kewirausahaan yang menantang untuk benar-benar mengisi pikiran mereka dengan hal-hal yang menuntut dan menarik itu? Sejauh mana seseorang harus melangkah agar hal itu tidak menjadi berhala dalam hidupnya? Nah, bisnis itu sendiri bukanlah dosa, katakanlah begitu. Orang harus hidup dan berfungsi. Tentu saja intinya adalah apa yang menjadi pusat hidup kita, di mana pikiran kita berada. Dan jika kita membangun sebuah bisnis di mana kita bekerja 15 jam sehari di dalamnya, kita tidak lagi mampu. Kita perlu mengakui, maksud saya bahkan tidak bisa benar-benar mengatakan bahwa saya sekarang sepenuhnya kudus dan benar. Karena sebagai manusia kita terus bertumbuh dan berkembang. Karena sebelum Yesus datang kembali, kita harus menjadi kudus. Suatu hari nanti kita mungkin akan membicarakan aspek itu juga. Namun saya kehilangan fokus. Tidak masalah, silakan bergabung. Cukup ketuk agar getarannya berhenti? Ya. Mohon ulangi pertanyaannya. Ponselku mengalihkan perhatianku. Ya, apakah Anda merekomendasikan orang-orang untuk terjun ke dunia kewirausahaan? Dan sejauh mana hal itu bisa berlanjut sebelum menjadi, katakanlah, berhala dalam hidup Anda? Nah, kita bisa melihat dengan jelas bahwa di Perjanjian Lama, orang terkaya dan paling makmur di dunia juga merupakan orang yang paling setia dan taat pada saat yang sama. Jadi jelas bahwa kekayaan itu sendiri bukanlah hambatan yang tak teratasi untuk mencapai keselamatan. Namun sayangnya, seperti yang Yesus sendiri katakan dengan sangat mendalam, hanya sedikit orang kaya yang benar-benar berhasil masuk ke dalam kerajaan surga. Kita tidak akan bisa melewati pintu yang sempit tanpanya. Artinya, bisnis itu baru benar-benar bisnis jika Tuhan membimbing kita. Kita harus tetap berpegang teguh padanya, bekerja sambil berdoa meminta petunjuknya dalam setiap tindakan, termasuk dalam hal kejujuran kepada rekan bisnis kita. Haruskah kita tidak jujur atau mencuri? Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah pusat pemikiran kita. Jika kita bisa melihat bahwa karena bisnis kita tidak akan bisa untuk berdoa setidaknya 1 jam di pagi hari saat kita bangun, jika kita merasa kita berhenti bahwa stres dari bisnis telah menguasai kekuatan kita, bahwa kita tidak lagi punya energi untuk bangun dan berdoa selama 1 jam dan berdoa di malam hari sebelum tidur, itu seharusnya menjadi tanda bagi kita bahwa ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Anda telah sepenuhnya pulih dari pengalaman itu. Hari ini adalah tahun 2025 dan katakanlah sudah sekitar 4 atau 5 tahun sejak Anda dibebaskan dari itu. Benarkah begitu? Mungkin bahkan lebih. Itu tahun 2018, bukan. Itu tahun 2025, itu tahun 89. Bertahun-tahun. Bagaimana perasaanmu sekarang? Saya yakin para pemirsa akan menganggap hal itu sangat menarik. Apakah Anda memiliki masalah kesehatan yang masih Anda alami dari periode tersebut? Saya merasa lebih lemah. Seperti saya katakan, saya bukan Rasul Paulus atau Nabi agar Anda paham maksud saya. Satu-satunya saat saya mendengar suara Tuhan jelas adalah ketika Dia menyembuhkan saya. Sejak itu tak pernah lagi saya mendengar suara yang jelas. Setan sering berbisik, seringkali pikiran kita sendiri yang terasa seperti mendengar suara seseorang berbicara kepada kita hanyalah pikiran kita, maka kita harus sangat berhati-hati. Itulah yang bisa saya katakan. Hal yang sama juga berlaku untuk pengalaman saya sendiri. Jadi Tuhan membimbing kita, dan ketika kita dekat dengannya, pada akhirnya kita akan mendengar firman-Nya. Tetapi setan membatasi kita. Mari kita ingat misalnya, momen penting itu ketika keturunan langsung Abraham dari garis Esau, Yakub, ketika ia terkenal bergulat dengan Yesus, Alkitab secara eksplisit menyatakan bahwa itu adalah malaikat.
Namun dalam satu teks yang sangat khusus dan penuh wawasan, seorang penulis yang benar-benar baik dan dihormati menggambarkan hal itu dengan sangat jelas. Pada saat yang persis sama, iblis sendiri secara licik membisikkan sesuatu di belakangnya, terus-menerus mengatakan hal-hal seperti, "Kamu sama sekali tidak bisa memenangkan perjuangan ini," dan sebagainya, berusaha menanamkan benih keraguan dan keputusasaan dalam pikirannya, atau menang dan menjadi penuh kebencian. Sederhananya, kita benar-benar harus sangat berhati-hati dengan dunia supranatural, karena di sanalah iblis paling sering hadir. Saya telah memperhatikan bahwa dalam banyak gerakan yang mulai bergerak menuju kebenaran, iblis langsung muncul di sana, dan mereka akhirnya jatuh ke dalam kemurtadan yang bahkan lebih parah daripada sebelumnya. Benar sekali. Apakah Anda sedang pola makan nabati dan merekomendasikannya kepada orang lain? Saat ini, pola makan berbasis nabati sangatlah penting. Saya hanya ingin mengatakan satu hal, meskipun saya benar-benar maksudkan saya tidak mengonsumsi produk hewani. Tanaman zaman sekarang, terutama jika Anda tidak menanamnya di kebun sendiri, di lahan milik sendiri, sangat kekurangan nutrisi. Dan pada saat yang sama kita dipaksa untuk mengonsumsi telur. Telur benar-benar satu-satunya produk hewani yang mengandung, bukan hanya daging saja. Bukan sekadar sesuatu yang sudah matang, tetapi benar-benar segala sesuatu yang diperlukan untuk menopang kehidupan, sehingga makhluk yang utuh dapat berkembang sepenuhnya darinya. Jadi di sana terdapat konsentrasi yang lengkap. Jika suatu hari nanti terjadi penganiayaan, saya tidak akan terkejut jika akhirnya kita membudidayakannya, tapi hal itu sebaiknya disingkirkan dulu. Jadi telur, kita harus 99% menjalani pola makan berbasis nabati. Dan misalnya, kita sebaiknya membuat roti untuk dimakan. Musuh sebenarnya telah menjadikan roti sebagai zat paling beracun dalam pola makan zaman sekarang. Dan pada gandum masa kini, struktur gennya telah dimanipulasi. Jadi ini menjadi sangat berbahaya. Namun semua varietas seperti emmer dan sebagainya, jika hanya dibuat dengan ragi kering, sama sekali tidak boleh dengan ragi segar. Dan dipanggang sedemikian rupa sehingga ada lubang-lubang di roti tersebut dan benar-benar kering. Sebaiknya dibilas selama sehari. Itu adalah salah satu dasar dari pola makan sehat dan seterusnya. Saya tidak akan membahasnya sekarang, meskipun saya sendiri telah menghabiskan banyak waktu untuk itu. Tentu, bisakah Anda jelaskan lebih detail kepada orang-orang tentang perasaan Anda hari ini? Apakah Anda benar-benar sehat atau masih merasakan efek tersisa? Itu yang menarik bagi saya. Ya, saya mampu melakukan segalanya. Maksudku, aku menulis buku. Saya juga melakukan pekerjaan fisik. Dan saya sering mengemudi untuk jarak yang sangat jauh, khususnya 600 km sekali jalan, yang merupakan perjalanan yang cukup panjang. Saya bisa bekerja seperti biasa, tetapi saya merasa tidak sepenuhnya sama seperti sebelumnya, sedikit lebih lemah. Saya terkadang berada lemah dan bersyukur kepada Tuhan untuk itu. Karena memang hal itu benar-benar membuatku, seperti teladan mendalam dari Rasul Paulus, selalu membuatku tetap rendah hati. Agar aku tidak pernah menjadi sombong dan akhirnya menjauh dari Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kau katakanlah, Kamar Demo, salah satu pertanyaan terakhir dan terpenting sebagai seseorang yang benar-benar telah mengalami tragedi yang sangat besar dan kesedihan yang mendalam dalam hidup. Dalam satu aspek penting, apa yang akan Anda katakan kepada orang-orang yang sedang menghadapi situasi sulit dalam hidup, yang sedang berjuang dengan penyakit serius? Saya serahkan kepada Anda untuk menyampaikan pesan kepada mereka. Terkait pertobatan dan keselamatan, Tuhan mengharapkan kita melakukan bagian kita semampu kita. Tuhan menyembuhkan mereka yang tidak berdaya di Afrika tanpa syarat karena keterbatasan mereka. Namun bagi kita yang mampu, Dia ingin kita beralih ke pola makan sehat dan menggunakan ekstrak tumbuhan. Namun bahkan itu pun tidak dapat menyembuhkan penyakit-penyakit serius, dan disitulah bantuan Tuhan sangat dibutuhkan. Tetapi dari pihak kita harus meninggalkan daging, alkohol, kopi, rokok, hal-hal yang berbahaya, teh hitam dan teh hijau. Jadi semua hal yang tidak sehat ada di halaman saya. Omong-omong, sangat saya rekomendasikan untuk Anda. Saya memiliki 2 halaman dan grup khusus di Facebook dan di internet. Dan di sana Anda dapat dengan mudah menemukan bagian lengkap tentang nutrisi sehat. Ada sebuah buku terperinci yang telah saya susun dengan cermat dari beberapa penulis terkemuka.
Buku itu secara menyeluruh menjelaskan semua prinsip dasar kesehatan, ekstrak penting yang benar-benar dibutuhkan, dan sebagainya. Saya rasa bisakah Anda menuliskannya di layar? Anda bisa. Anda akan mendapatkannya. Hal terpenting adalah makan dengan sehat, lalu mengonsumsi dalam penyakit tertentu, misalnya ada ekstrak kemenyan yang terkonsentrasi 20 kali lipat. Jadi si ekstrak kemenyan biasa memang menyehatkan tetapi tidak menyembuhkan. Jika Anda mengonsumsi konsentrasi tinggi pada penyakit parah tersebut, seperti yang Anda sebutkan, penyakit itu dapat disembuhkan. Jadi pola makan sehat itu penting, tetapi juga pengobatan khusus yang tercantum dalam buku yang telah saya siapkan. Dan ketika semua itu dilakukan, kesehatan masih mungkin dipulihkan bahkan pada tahap akhir, dan Tuhanlah yang melakukan sisanya. Tentu saja. Jadi Wanda juga menyarankan agar kita melakukan semua hal yang menjadi tanggung jawab kita sebisa mungkin. Semuanya itu terserah kita. Semua bergantung pada kita, doa kepada Tuhan, dan berserah diri kepadanya. Kelahiran baru, dan itu terwujud. Saya saja bisa mengajukan pertanyaan kepada seseorang. Jika Anda melihat seseorang yang membenci Anda, yang menyerang Anda, yang menyakiti Anda di berbagai bidang termasuk bisnis, dan Anda merasakan kebencian terhadap orang itu seharusnya menjadi sinyal bagi Anda untuk mulai berdoa kepada Tuhan agar Dia memenuhi hati Anda dengan kasih. Agar sama seperti Yesus mengasihi musuh-musuhnya, kita pun harus mengasihi musuh-musuh kita. Bukan berarti kita tunduk pada musuh, tapi jangan membenci. Meski musuh terburuk datang, tetaplah bantu. Goran, terima kasih banyak karena telah menjadi bagian yang sangat penting dari podcast yang sangat berwawasan ini. Dan jika saya boleh, beranilah untuk mengajukan satu pertanyaan terakhir yang mendalam. Jelas sekali Tuhan telah menyelamatkanmu dari penyakit parah itu agar kamu benar-benar bisa menjadi terang yang bersinar di dunia ini. Untuk secara terbuka membagikan Dia dan firman ilahinya, jika ini adalah pidato terakhir yang tulus dari hatimu di planet bumi, pesan mendalam apa yang ingin kamu sampaikan kepada semua orang. Tuhan dan Yesus mengasihimu. Tak ada kasih lebih besar dari pemberian Bapa dan Putranya.